Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irilistra dengan NIM 19052065. Saya dari Prodi PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang terdapat pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, poin-poin yang perlu saya jelaskan itu ada dari bagaimana perangkat lunak atau software, kemudian perangkat keras, hardware. Nah, poin pertama yang perlu saya jelaskan yaitu perangkat keras. Perangkat keras merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Jadi, perangkat ini dapat disentuh, dan juga perangkat keras ini contohnya bisa seperti motherboard, prosesor, disk, memori, keyboard, mouse, dan lain-lain. Nah, pada umumnya hardware ini dibagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama ada input device. Input device ini merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer, seperti keyboard, mouse, webcam, scanner, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada output device. Output device ini merupakan perangkat pada komputer yang fungsinya untuk menampilkan hasil pemrosesan data-data. Misalnya itu seperti monitor, printer, proyektor, dan lain-lain. Nah, kemudian ketiga ada processing device. Nah, ini merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai pusat pengolahan data. Perangkat ini kadang disebut sebagai otak komputer atau disebut sebagai CPU, Central Processing Unit. Nah, kemudian processing device ini akan melakukan komunikasi dengan perangkat input, output, dan storage untuk melaksanakan perintah-perintah yang dimasukkan. Nah, kemudian yang terakhir ada storage device, di mana itu perangkat penyimpanan yang CPU yang dimana dilengkapi dengan alat penyimpanan data. Terdapat alat penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar sebagai perangkat penyimpanan utamanya berupa hard disk. Nah, jadi kita dapat menyimpan dan menghapus data sesuai dengan keinginan pengguna. Seiring berkembangnya teknologi komputer, media storage device berkembang pula dengan sangat pesat, baik kapasitas maupun bentuknya. Pada komputer, storage ini dibagi menjadi 2 bagian, di mana yaitu penyimpan internal dan eksternal. Nah, pertama internal storage berupa hard disk memiliki kapasitas yang lebih besar karena digunakan sebagai media penyimpanan utama pada komputer. Sementara untuk perangkat penyimpanan sementara itu melakukan proses pengolahan data, yaitu RAM. Nah, kemudian yang kedua ada external storage, yaitu perangkat keras untuk melakukan penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data informatika di luar dari penyimpanan utama. Perangkat eksternal storage ini seperti hard disk eksternal, DVD, flash disk, dan lain-lain. Kemudian poin kedua yang akan saya jelaskan itu mengenai perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak ini juga sering disebut sebagai set program atau instruksi yang digunakan dengan perangkat keras. Mengenai proses yang akan dilakukan untuk berkomunikasi. Kemudian software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer, berupa itu program atau koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi, perintah, atau mengontrol perangkat keras. Software ini dapat dibagi menjadi beberapa macam, yakni itu ada sistem operasi, program aplikasi,
program tambahan, dan bahasa pemrograman. Nah, kemudian yang pertama yang perlu saya jelaskan itu ada macam-macam dari software ini. Yang pertama, sistem operasi. Nah, sistem operasi komputer ini merupakan program dasar pada komputer yang umumnya berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan hardware. Dapat dikatakan juga sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan operasi-operasi yang dilakukan pada sistem, termasuk juga menjalankan aplikasi-aplikasi yang dapat melakukan pengolahan data. Contoh sistem operasi komputer ini misalnya seperti Microsoft Windows, kemudian ada Mac OS, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, dari macam-macam software, ada program aplikasi. Program aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang siap untuk dipakai. Program aplikasi digunakan untuk membantu pekerjaan pengguna komputer dalam mengolah berbagai macam data. Pada sebuah komputer, perangkat lunak ini sering disiapkan sesuai dengan selera dan kebutuhan penggunanya. Misalnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Photoshop, Chrome, dan Mozilla. Dan kemudian yang ketiga ada program tambahan. Maksudnya di sini adalah perangkat lunak yang fungsinya untuk menjalankan tugas-tugas tambahan, disebut juga sebagai program dukung dan memiliki fungsi tertentu. Misalnya seperti program yang disediakan oleh sistem operasi seperti data recovery, disk defragmenter, scan saver, backup, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada bahasa pemrograman, merupakan bahasa yang dapat digunakan komputer untuk berkomunikasi dengan komputer. Dapat dikatakan juga itu sebagai standar bahasa, instruksi untuk berkomunikasi, dan memberikan perintah pada komputer. Beberapa contoh misalnya ada bahasa pemrograman, diantaranya adalah di HP, Java, Python, dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana nanti cara kerja software ini? Nah, ini akan saya jelaskan. Cara kerja software ini secara garis besar, sistem operasi dasar software itu langkah pertama. Setelah kita memberikan perintah untuk mengeksekusi suatu program adalah mentransfer file tersebut ke dalam memori. Setelah transfer selesai, eksekusi program dimulai. Pada saat eksekusi program mencapai titik di mana file data diperlukan, maka program meminta sistem operasi untuk mentransfer file data dari disk ke memori. Kemudian OS menjalankan tugas ini dan mengembalikan kontrol eksekusi ke program aplikasi yang kemudian akan melanjutkan melakukan komputasi yang diminta. Pada saat komputasi telah selesai dan hasilnya telah siap di-outputkan. Nah, begitu cara kerja dari software. Kemudian, software ini juga memiliki beberapa istilah-istilah yang terkait dengan software lainnya. Itu pertama ada istilah adware, di mana varian dari freeware yang menampilkan iklan pada tampilan software, umumnya berupa banner. Contoh itu adalah ada Godzilla, Jet Audio, dan lain-lain. Kemudian ada spyware. Spyware ini adalah suatu istilah untuk menyebut software yang membonceng sebuah adware yang bertugas mendownload iklan untuk ditampilkan pada adware tersebut. Namun, spyware umumnya juga melakukan penyadapan data teknis komputer yang ditempatinya dan dikirimkan saat komputer itu online. Nah, kemudian ada Nightware, varian dari shareware yang selalu menampilkan layar peringatan setiap digunakan. Layar ini akan hilang jika software diregistrasi dengan membayar. Namun software itu sendiri masih berfungsi secara normal, walaupun tidak diregistrasi. Kemudian ada stripware, varian dari freeware, yang
Kemudian yang keempat, istilah-istilah yang terkait dengan software yaitu ada streetwear, di mana varian dari freeware yang menawarkan versi gratis dari software komersial dengan fasilitas yang terbatas. Biasanya ditandai dengan pemberian nama personal edition, light version, atau basic. Kemudian yang kelima ada optionware, yaitu varian dari freeware yang meminta imbalan secara sukarela dalam bentuk selain uang, misalnya email, perangko, surat atau kartu pos, dan lain-lain. Nah, kemudian yang keenam ada alpha version. Alpha version ini merupakan software proprietary yang telah selesai pengkodeannya dan dapat digunakan, namun hasil harus menjalani pengujian internal dalam lingkungan pembuatnya. Contohnya itu ada Mozilla. Nah, kemudian yang ketujuh ada beta version. Beta version ini merupakan software proprietary yang telah selesai pengkodeannya dan dapat digunakan, namun masih harus menjalani pengujian eksternal di lingkungan pembuatnya. Software beta bisa gratis, bisa juga komersial. Kemudian ada commercial software, yaitu software yang dijual dan dilindungi hak cipta, misalnya copyright. Dapat bersifat open source atau closed source. Contohnya itu ada Zope. Kemudian yang terakhir adalah proprietary software, yaitu software komersial yang bersifat closed source dan merupakan kebalikan dari free software. Contohnya ada MS Windows dan MS Office. Nah, itu merupakan dari istilah-istilah dalam software. Istilah-istilah lainnya ada tadi 10. Kemudian cara kerja software pun telah saya jelaskan. Nah, itu merupakan penjelasan saya mengenai perangkat lunak dan perangkat keras. Bagaimana tadi pengertian perangkat lunak, pengertian perangkat keras sudah saya jelaskan. Kemudian di sini saya menampilkan beberapa foto dari gambar dari perangkat keras, perangkat lunak, dan bagaimana apa perbedaan dari perangkat yang output device, input device, itu dapat saya tampilkan di sini. Dapat kita lihat perbedaan dari masing-masing gambar, bagaimana apa itu perangkat output device, input device, processing device, storage device, dan perangkat lunak dan perangkat keras. Dari gambar sudah terlihat bagaimana perbedaan masing-masingnya. Nah, dari gambar tersebut mungkin bisa dipahami dan saya jelaskan tadi bagaimana materinya. Cukup di sana saya jelaskan. Apabila ada salah-salah kata yang dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.